Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai mengevaluasi efektivitas pelatihan. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai mengevaluasi efektivitas pelatihan. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Evaluasi pelatihan dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program pelatihan, baik dari sisi pembelajaran, perubahan perilaku, hingga dampak terhadap performa dan bisnis. Pertama, mari kita bahas ruang lingkup kerjanya. Yang pertama, merancang metode evaluasi pelatihan. 1. Berdasarkan tujuan pelatihan yang telah dirancang sebelumnya. 2. Menggunakan pendekatan model evaluasi. Yang paling populer adalah model 4 level Kirkpatrick. Yang kedua, melakukan pengumpulan data evaluasi. Menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, pretest dan post-test, laporan supervisor atau KPI. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi. 1. Mengukur perbandingan sebelum dan sesudah pelatihan. 2. Identifikasi apakah terjadi peningkatan kompetensi, perubahan perilaku, atau peningkatan kinerja. Yang keempat, menyusun laporan evaluasi pelatihan. Disampaikan kepada manajemen sebagai dasar perbaikan program pelatihan selanjutnya. Yang kelima, merekomendasikan tindak lanjut. Rencana coaching, pelatihan lanjutan, rotasi kerja, atau mentoring jika dibutuhkan. Mari kita mengenal beberapa level dari model evaluasi, yaitu 4 level Kirkpatrick. Yang pertama, level 1, reaction atau reaksi peserta. 1. Apakah peserta merasa puas dengan pelatihan? 2. Metodenya bisa berupa kuesioner atau feedback form. Yang kedua, level 2, learning atau pembelajaran. 1. Apakah peserta memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. 2. Metodenya seperti pretest dan post-test atau studi kasus. Yang ketiga, level 3, behavior atau perilaku. 1. Apakah terjadi perubahan perilaku di tempat kerja? 2. Metodenya bisa dengan observasi langsung atau wawancara atasan. Dan yang keempat, level 4, results atau hasil bisnis. 1. Apakah pelatihan berkontribusi pada kinerja organisasi? Misalnya, peningkatan penjualan, efisiensi waktu, atau kepuasan pelanggan. 2. Metodenya seperti analisis KPI, laporan performa, dan ROI pelatihan. Lalu kedua, kita bahas kendala di lapangan. Beberapa tantangan umum saat mengevaluasi efektivitas pelatihan, ya diantaranya, yang pertama, evaluasi hanya dilakukan di level 1. Banyak perusahaan hanya mengukur kepuasan peserta tanpa melihat dampak nyata terhadap pekerjaan. Yang kedua, tidak ada data sebelum pelatihan atau baseline. Tanpa pretest atau data awal, sulit menilai peningkatan pasca pelatihan. Yang ketiga, sulit mengukur perubahan perilaku karena butuh observasi jangka panjang dan keterlibatan atasan langsung. Yang keempat, ketidaksesuaian antara tujuan pelatihan dan indikator evaluasi.
Kadang target pelatihan tidak jelas atau indikatornya tidak konkret. Yang kelima, kurangnya waktu dan sumber daya. Evaluasi menyeluruh sering tidak dilakukan karena dianggap makan waktu dan tenaga. Selanjutnya ketiga, rekomendasi untuk HRD. Agar evaluasi pelatihan lebih efektif dan berdampak, berikut beberapa langkah yang disarankan. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi sejak awal. Evaluasi harus dirancang sejak perencanaan pelatihan agar indikator keberhasilan jelas. Yang kedua, gunakan metode evaluasi bertahap. Lakukan minimal sampai level 3 atau perubahan perilaku, terutama untuk pelatihan strategis. Yang ketiga, libatkan atasan langsung. Mereka bisa memberi penilaian tentang perubahan perilaku dan performa bawahan. Yang keempat, manfaatkan teknologi dan survei online. Gunakan platform evaluasi digital agar data cepat dikumpulkan dan dianalisis. Yang kelima, lakukan tindak lanjut atau post-training follow-up. Misalnya, sesi coaching, monitoring tugas, atau diskusi pasca pelatihan. Yang keenam, evaluasi ROI untuk pelatihan skala besar. Hitung return on investment jika pelatihan dilakukan untuk banyak orang dengan biaya besar. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Evaluasi pelatihan bukan sekadar formalitas, melainkan alat strategis untuk satu, memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar bernilai dan berdampak. Dua, memberikan bukti kepada manajemen bahwa pelatihan adalah investasi. Tiga, menjadi dasar peningkatan dan perencanaan pelatihan berikutnya. Tanpa evaluasi yang baik, pelatihan berisiko jadi rutinitas tahunan yang tidak membawa perubahan nyata. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai mengevaluasi efektivitas pelatihan. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.